A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali, teman-teman, sahabat Piko, pelayanan informasi dan konseling obat, pada perkuliahan kita yang kedua. Setelah pertemuan pertama, kemarin kita membahas terkait pengenalan konsep, pendahuluan, maupun sejarah Pusat Informasi Obat atau Drug Information Center. Juga kita urai terkait PIO yang singkatannya Pelayanan Informasi Obat. Nah, aktivitas pokok atau di PIO yang paling utama adalah menjawab berbagai pertanyaan yang ditanyakan ya oleh penanya, bisa tenaga kesehatan, tenaga medis, pasien, keluarga pasien, masyarakat, maupun stakeholder lainnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada beberapa langkah yang bisa dikembangkan maupun dilakukan untuk memenuhi ekspektasi atau harapan si penanya. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas terkait 9-step handling query atau 9 langkah atau tahapan dalam mengelola atau menjawab pertanyaan pasien. Ya, ini adalah pendekatan yang sistematis dalam mengelola pertanyaan. Mari kita mulai. Oke, teman-teman sekalian, salah satu filosofi atau filosofi oleh farmasi atau apoteker adalah layanan kefarmasian. Layanan kefarmasian didefinisikan sebagai tanggung jawab profesi apoteker dalam hal atau bidang farmakoterapi untuk mendapatkan hasil meningkatkan atau menjaga kualitas hidup pasien. Jadi di sini ada kata-kata farmakoterapi sebagai bidang yang digeluti oleh seorang apoteker. Farmakoterapi artinya penggunaan obat untuk pengobatan. Sehingga farmakoterapi ini kan harus mendukung yang namanya rational use medicine atau penggunaan obat yang rasional. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendorong ataupun meningkatkan penggunaan obat yang rasional adalah meyakinkan bahwa informasi obat diberikan secara benar, difahami secara benar, dan untuk kemudian dilakukan secara benar. Nah, terkait informasi obat ini, ketika ada klien atau penanya meminta atau menanyakan terkait informasi obat, ada beberapa tahapan yang bisa dipakai untuk menjawab pertanyaan tersebut, atau ada beberapa langkah. Pertama, dalam buku Principles of Drug Information Service ya, yang diperkenalkan oleh Arthur S. Watanabe dan Christopher S. Conner atau Watanabe and Conner, secara prinsip begini, untuk dapat menjawab pertanyaan dengan baik, yang pertama si penjawab ya atau pioneersnya atau pemberi pelayanan pionnya harus mengumpulkan data dan informasi terlebih dahulu. Kemudian harus benar-benar memahami esensi pertanyaannya itu apa. Sehingga perlu dibikin kategorisasi pertanyaan. Setelah itu harus dipastikan strategi pencariannya benar dan efektif. Setelah yang dicari ketemu, bahan yang untuk menjawab pertanyaan ketemu, kemudian dibikin formulasi jawabannya. Karena kadangkala satu pertanyaan referensinya ada beberapa. Nah, kemudian referensi yang banyak itu digabung-gabungkan atau diformulasi untuk disarikan dan kemudian diberikan jawabannya kepada penanya. Itu rintisan dari Arthur dan Watanabe. Kemudian ada juga salah satu model yang bisa dikedepankan dalam menjawab pertanyaan klien terkait informasi obat. Salah satu model yang dipakai adalah Pharmacist Patient Care Process.
Kalau kita lihat di sini alurnya, ya kita mulai dari yang kuning ini, ada namanya collect, assess, plan, implement, dan follow up. Sebenarnya ini hampir sama kalau kita lihat di alurnya. Jadi dari siapapun pertanyaan itu, maka yang pertama kali direspon atau dilakukan oleh seorang pioners adalah harus mengumpulkan data dan informasi. Harus collect data dan informasi sebanyak-banyaknya, termasuk juga mungkin akan bertanya atau mewawancarai si penanya agar kita benar-benar tahu sebenarnya apa sih masalahnya, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi permasalahan atau pertanyaan ini, itu. Nah, kemudian setelah mendapatkan data, ya otomatis data akan dinilai, akan dianalisis. Sehingga nanti ketahuan, oh ternyata pertanyaan sesungguhnya adalah ini. Oh ternyata setelah ditelaah lebih jauh, ekspektasi jawaban yang diharapkan oleh si penanya ini. Nah, ketika si pioners sudah mendapatkan hal tersebut, maka segera kita lakukan pengembangan dan implementasi dari evidence-based plan. Artinya setelah ada masalah, kemudian kita rancang solusinya. Merancang solusi atau menjawab pertanyaannya bagaimana? Caranya ya pasti mencari referensi atau sumber literatur. Ketika referensi sudah ketemu, kemudian jawabannya ada dalam referensi, maka jawabannya kemudian dikoleksi, dikumpulkan, diolah, ya, diformulasi, kemudian disajikan. Nah, penyajian ini ya bisa disebut sebagai implementasi, karena implementasi ini kan wujud dari pemberian jawaban kepada klien yang meminta informasi. Apakah di situ cukup? Oh, tidak. Ya, setelah jawaban diberikan, maka seorang pioners yang bertanggung jawab pasti akan memantau apakah jawaban yang disampaikan, apakah jawaban yang diberikan memang bisa benar-benar menjawab kebutuhan atau permasalahan si penanya. Atau jangan-jangan ada hal lain yang perlu ditambahkan, atau ada hal lain yang perlu dikontrol. Sehingga disitulah fungsi follow up, ya, monitoring dan evaluasi. Itu adalah cara-cara ya atau step-step atau langkah dalam handling query. Nah, prinsip-prinsip dalam menjawab pertanyaan penanya atau klien itu yang pertama ya, untuk memberikan arti ya, respon yang berarti agar si penanya puas, itu memang yang pertama memang kita harus bisa benar-benar menelaah sebenarnya pertanyaan apa sih yang disampaikan atau di balik pertanyaan yang diungkapkan oleh si penanya itu sebenarnya ada problem atau permasalahan apa. Nah, kadang-kala di sini ada beberapa hambatan ya atau barrier. Misalnya, ya kadangkala kalau memang tenaga medis kesehatan kan bertanya mungkin bukan untuk dirinya sendiri, tapi menanyakan untuk kondisi keadaan pasien yang dirawat. Misalnya sudah diberikan obat A, kok tetap tidak memberikan dampak atau efek, haruskah obatnya diganti atau mungkin obatnya dinaikkan dosisnya. Sehingga si pioners ini harus benar-benar memahami konteks pertanyaan dan signifikansinya seperti apa. Ya, jadi kemampuan untuk menggali informasi, menelaah lebih lanjut pertanyaan, melakukan klarifikasi kepada penanya untuk menemukan pertanyaan yang sebenarnya ini menjadi hal yang amat penting. Setelah itu tentu saja jangan lupa memformulasikan jawaban ya sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan dari si penanya. Karena bisa jadi agak berbeda-beda formulasi jawaban untuk pasien atau keluarga pasien, pastinya berbeda formulasi jawaban untuk yang merawat pasien atau dokter. Karena memang bidang keahlian, tingkat pendidikan kan juga berbeda. Memberikan jawaban kepada masyarakat umum dengan tim riset pasti juga akan berbeda. Nah, disitulah pentingnya kemampuan kita memformulasikan jawaban bagi si penanya. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menjawab pertanyaan atau handling query ya.
Tadi di judul kan ada 9 langkah, tapi kita lihat, kita cermati perkembangannya. Semenjak tahun 1975 ya, hal ini sudah mulai dilakukan ya oleh Watanabe. Watanabe merumuskan 5 langkah, yaitu yang pertama mengklasifikasikan pertanyaan ya, katakanlah ini pertanyaan sebenarnya tentang apa, tentang mungkin dosis, tentang interaksi, tentang efek obat terhadap wanita hamil atau yang lain. Kemudian yang kedua, mencari latar belakang pertanyaan atau kenapa pertanyaan ini sampai muncul. Ada apakah ya, sehingga nanti ini akan memberi kita rambu-rambu dalam menjawab pertanyaan maupun menyusun formulasi jawabannya. Pencarian literatur menjadi hal yang pokok karena semua harus berbasis bukti, sehingga referensi-referensi ilmiah mutlak diperlukan dalam menjawab berbagai pertanyaan tentang obat. Setelah literatur ketemu, kemudian diformulasi, kemudian merespon, ya, merespon. Merespon itu artinya ya kemudian menjawablah pertanyaan itu untuk kemudian ada isinya reklasifikasi. Setelah jawaban diberikan, ada pemantauan, kemudian nanti katakanlah ke depannya ada pertanyaan atau timbul permasalahan baru atau tidak. Itu yang dilakukan oleh Watanabe pada tahun 1975. Nah, karena tahun juga terus bertambah, perkembangan juga semakin banyak, wawasan pastinya juga tambah banyak, maka perkembangan 75 pada tahun 87 ada House dan Kirkwood ini menjadikan langkah-langkahnya menjadi 7 langkah. Nah, apa saja? Yang pertama, mengkaji demografi pasien. Agar kalau memang ini pertanyaannya berhubungan dengan pasien, kita tahu betul pasiennya itu tipikalnya seperti apa, katakanlah demografinya seperti apa, termasuk nanti keluhan maupun obat-obat yang digunakan, termasuk kondisi alergi jika ada. Kemudian yang kedua, cari latar belakang pertanyaan atau penanya. Karena ini juga merupakan hal yang penting ya, ketika kita mengetahui kenapa pertanyaan ini sampai muncul, latar belakangnya apa, apakah ini pertanyaan katakanlah untuk riset, penelitian, ataukah ini pertanyaan memang untuk perawatan pasien. Nanti akan menjadi hal yang penting. Kemudian yang ketiga, kategorikan pertanyaan ya agar lebih mudah pertanyaan ini sekuennya masuk kemana. Apakah ini termasuk jenis pertanyaan tentang tadi interaksi obat, tentang dosis obat, penggunaan obat untuk wanita hamil, atau hal-hal yang lainnya. Kemudian yang keempat, setelah kita tahu inti pokok dari pertanyaan, langkah keempat adalah mengembangkan strategi dan lakukan pencarian. Ya, jadi pencariannya seperti apa nih? Referensinya nanti bagaimana? Caranya bagaimana? Nah, ini menjadi hal yang penting ya, karena strategi yang tepat, kemampuan untuk melakukan searching atau mencari ini nanti kan juga akan mendukung ya performa seorang pioners dalam memberikan respon atau jawaban. Ya kalau memang tidak paham mau mencari kemana kan bingung. Tapi kalau sudah ada web tujuan, ada jurnal yang diacu, tahu jurnal itu didapat di mana, dan seterusnya, ya pasti akan lebih mudah. Kemudian dari berbagai artikel ya atau referensi textbook ataupun jurnal yang didapat harus dilakukan evaluasi dan analisis. Kira-kira ini cukup kuat nggak ya jurnal ini kalau dijadikan dasar untuk menjawab pertanyaan A. Kira-kira buku ini cocok nggak ya untuk menjawab pertanyaan B atau levelnya kurang? Atau kita butuh lagi penelitian yang lebih menukik lagi atau yang lebih pas lagi dan seterusnya. Nah, disitulah fungsi evaluasi, termasuk untuk critical appraisal, menilai apakah referensi ya, jurnal, textbook, dan lain sebagainya layak dipakai sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan. Kemudian jika ketemu ya beberapa gitu ya, misal lebih dari satu, ya dianalisis kira-kira ini mau diambil semua atau diambil sebagian-sebagian, kemudian digabungkan dan seterusnya.
Nah, setelah itu juga ada proses yang namanya kan sintesis ya. Sintesis kannya menggabung-gabungkan dari beberapa referensi itu untuk dijadikan satu dalam rangka merespon pertanyaan. Itu langkah kelima, melakukan evaluasi, analisis, dan sintesis. Kemudian yang keenam, memformulasi dan menyajikan respon atau jawaban. Nah, formulasi ini kan penting ya, membuat misalnya ya pendahuluannya seperti apa, nanti esensi menjawab pertanyaannya seperti apa, pesan penting penutupnya seperti apa, itu kan perlu diformulasikan. Nah, formulasi ini berhubungan dengan penyajian. Penyajiannya nanti bagaimana? Bisa juga macam-macam ya. Misalnya penyajian dibalas lewat email karena memang pertanyaan lewat email, atau penyajiannya dibalas lewat chat gitu. Atau penyajiannya dibahas lewat telepon karena ditunggu, sehingga ini menjadi hal yang penting ya, sehingga seorang pioners itu bagaimana membuat awalan ya, pendahuluan untuk menjawab pertanyaan sampai esensi atau jawaban, dan menutup ya atau menekankan hal-hal yang penting seperti apa, itu harus ada. Dan kemudian ingat, ini belum selesai, masih ada langkah follow up dan dokumentasi. Ya, follow up ini kan tindak lanjut. Dokumentasi ya pastinya sebagai bagian dari akuntabilitas praktek kefarmasian dalam hal ini pelayanan informasi obat, pastinya kan harus ada pencatatannya ya atau pembukuannya. Jadi kan runut ya di catatan form pembukuan itu. Jadi kan memang pertanyaan ini dari siapa, jam berapa, kapan, via apa, misalnya pertanyaannya yang disampaikan apa, kemudian setelah ditelaah, diwawancara, ternyata didapatkan problem yang sebenarnya adalah apa, kemudian jawaban yang diberikan apa, terus nanti kemudian hasil follow up-nya seperti apa. Itu semua ditulis atau didokumentasikan. Nah, kemudian ini yang menjadi judul kita, langkah-langkah menjawab pertanyaan tentang obat yang revisi 7 langkah menjadi 9 langkah ya. Kaji demografi pasien, masih sama. Kemudian mendefinisikan pertanyaan sebenarnya dan informasi yang dibutuhkan. Ya, ini hal yang penting ya. Romo mengulang-ulang terus mendefinisikan pertanyaan sebenarnya. Bukan berarti yang menanya itu pura-pura tidak tahu dan seterusnya, tetapi memang itu pertanyaan atau ucapan yang disampaikan. Tapi nanti ketika apoteker, katakanlah seorang atau pioners ini melakukan penelaahan atau mencari informasi-informasi lebih lanjut dari si penanya, mungkin akan didapatkan kenyataan-kenyataan baru yang kemudian diambil kesimpulan bahwa apa yang ditanyakan itu sebenarnya bukan masalah atau pertanyaan yang sebenarnya. Itu nanti yang akan kita pelajari atau kita cari tahu. Kemudian setelah mendefinisikan, mengisi latar belakang dengan lengkap ya. Sekali lagi, background latar belakang ini juga penting untuk semakin kita tahu ya. Mungkin nanti pertanyaannya, saya tahu yang paling enak menjawabnya, juga penyampaiannya juga nanti adalah follow up atau tindak lanjut. Mengkategorikan pertanyaan ya, ini juga bagian dari nine step handling query ini. Jadi pertanyaannya kategorinya masuk pertanyaan yang apa, sehingga ketika kita punya arsip kan nanti mudah ya, misalnya yang nanya masalah dosis, yang nanya masalah interaksi atau apa, itu sudah ada kategorinya sendiri-sendiri. Nah, kemudian setelah mengkategorikan pertanyaan, ya tentu saja lanjutnya mengembangkan strategi dan melakukan pencarian. Sama seperti tadi, strateginya seperti apa, mencarinya di mana, kalau ada web tujuan yang dituju apa, dan seterusnya. Kemudian setelah mendapatkan bahan-bahannya ya, referensinya, sama, lakukan evaluasi, analisis, dan kemudian disintesis. Akhirnya setelah disintesis jadi, sekarang kita formulasi dan pikirkan bagaimana nanti menyajikan atau memberikan responnya. Kemudian setelah itu jangan lupa proses dokumentasi dan follow up-nya. Jadi kalau kita hitung ya berdasarkan apa yang teman-teman lihat di layar, ada 9 langkah yang nanti akan coba kita urai atau kita berikan beberapa contoh untuk menerangkan langkah-langkah ini. Oke.
Ada 9 langkah. Kita mulai dari langkah yang pertama, mengkaji demografi pasien atau katakanlah menelaah lebih lanjut latar belakang demografi pasien. Nah, ketika ini dilakukan, maka seorang pioners bisa bertanya beberapa hal umum terkait pasien. Ya, pertama penanyanya siapa, alamat pekerjaannya apa. Pertanyaannya ini dipakai untuk siapa? Untuk pasien atau untuk dirinya sendiri. Misal yang menanyakan adalah dokter yang merawat pasien. Nah, kemudian sifat pertanyaan ini berhubungan nggak dengan pasien atau memang untuk keperluan si penanya sendiri. Nah, kalau memang ada hubungannya dengan pasien, tetap harus dicek kan nama pasiennya siapa, umur pasiennya berapa, mungkin kapan pertanyaan ini perlu dijawab, buru-buru atau tidak, nanti via apa menjawabnya, telepon, email, dan seterusnya. Itu adalah hal-hal yang masih umum terkait demografi pasien. Bagaimana hal-hal yang khusus dari pasien? Kalau hal-hal khusus ini sudah menyangkut terkait terapi maupun obat-obat yang akan digunakan. Sehingga perlu ditahu seorang pioners ini misalnya dari dokter siapa sih resepnya? Resepnya kemudian isinya tentang apa sih? Memang kenapa toh kok diberikan obat ini? Lah penyakitnya pasien apa? Kemudian mungkin enggak pasien ini sudah mengkonsumsi suatu obat. Kemudian juga pasiennya perokok atau tidak, kemudian pasiennya alkoholik atau tidak, dan juga pasiennya ini misalnya mengkonsumsi enggak? Mengkonsumsi apa? Mengkonsumsi jamu-jamuan atau mengkonsumsi jamu-jamuan ataupun mengkonsumsi suplemen. Nah, ini kan juga menjadi hal yang penting untuk ditanyakan. Lanjut. Nah, yang tidak kalah penting dalam tips ini, kita harus benar-benar mengenali tingkat pendidikan dan pengetahuan pasien. Ya, karena nanti ketika itu diketahui, kita bisa memformulasikan atau men-setting jawaban seperti apa enaknya ya untuk mengetahui bagaimana jawaban nanti disiapkan. Oke, lanjut. Nah, kemudian mendefinisikan pertanyaan sebenarnya dan informasi yang dibutuhkan. Sekali lagi, seorang pioners harus mampu ya mengetahui sebenarnya si penanya ini menanyakan hal apa sih begitu. Sehingga penting untuk bisa menggali data-data dari pasien untuk mengetahui latar belakang kenapa pertanyaan ini muncul. Nanti akan lebih mudah jika kita menggunakan contohnya. Ya, karena ada beberapa hal, banyak pertanyaan yang diajukan berbeda dengan pertanyaan yang sebenarnya. Kita lihat nanti contohnya. Menggali informasi yang sebenarnya dibutuhkan itu seperti apa ya. Jadi ketika mendapat pertanyaan ya jangan langsung direspon sesaat oh jawabannya selalu ini, enggak begitu ya. Mungkin ada beberapa hal di balik itu yang tidak difahami sendiri oleh si penanya bahwa itu adalah hal yang penting untuk diungkapkan terlebih dahulu sebelum katakanlah memberikan pertanyaan. Nanti akan kita ulas contoh-contohnya. Nah, inilah tadi ya langkah mendefinisikan pertanyaan yang sebenarnya dan informasi yang dibutuhkan ya, mengeliminasi barrier potensial ya. Kadangkala mungkin pertanyaan itu banyak kembangannya sehingga tidak fokus atau justru malah menanyakan hal-hal yang justru dirasa kurang penting, itu perlu disingkirkan barrier-barrier seperti itu. Kemudian informasi yang dibutuhkan ya ini kan amat sangat penting ya. Sekali lagi kembali lagi kepada kemampuan si pioners untuk menanyakan apa sih yang sebenarnya dibutuhkan gitu loh. Nah, sehingga kesalahan pada tahap ini tidak bisa menyalahkan penanya. Ya, lah tadi kan nggak nanyanya seperti itu gitu. Loh, nggak nanya seperti itu tuh ya itu haknya si penanya karena mungkin si penanya nggak tahu bahwa harusnya pertanyaan yang diajukan redaksi atau formatnya seperti itu. Nah, itu jadi tanggung jawab pioners di sini ya, sehingga kesalahan pada tahap ini tidak bisa menyalahkan ya penanya, namun menunjukkan
kegagalan apoteker dalam mengumpulkan informasi, ya, sehingga sangat penting ya kemampuan pioner seorang apoteker untuk bertanya balik, untuk assessment, untuk mengidentifikasi. Nah, kemudian begini. Yang ketiga tadi kan mengisi latar belakang secara lengkap agar kita benar-benar mendapatkan gambaran ya alasan atau latar belakang pertanyaan ini disampaikan serta tahu kondisi-kondisi yang berhubungan dengan pertanyaan ini. Sehingga nanti ketika menjawab ya atau katakanlah sampai memberikan rekomendasi, itu harapannya rekomendasinya pas, cocok, sesuai serta tidak ada masalah bagi pasien kita. Nah, hal-hal yang bisa ditulis ya atau ditanyakan dalam latar belakang ini, yang pertama adalah cek identitas penanya, nama, profesi, afiliasi gitu. Kemudian yang kedua, apakah pertanyaannya spesifik pasien? Kemudian apakah ada pemahaman yang jelas tentang pertanyaan ya, jangan-jangan yang tanya juga tidak paham pertanyaannya gitu. Kemudian yang ketiga, apakah pertanyaan yang benar diajukan. Kemudian tadi yang keempat ya, harusnya yang kelima, mengapa pertanyaan itu diajukan dan mengapa diajukan sekarang. Kemudian apakah harapan penanya dapat difahami. Kemudian apakah riwayat kesehatan pasien dan informasi background yang diperlukan. Adakah kondisi atau lingkungan yang unik, informasi apa sih yang sebenarnya diperlukan, kemudian kapan informasi yang diberikan dan dalam format apa, kemudian bagaimana informasi yang disediakan digunakan, bagaimana masalah atau situasi dikelola saat ini, kemudian apakah ada penjelasan lain yang perlu diekspor, hingga bagaimana bagaimana penanya bisa dikontak ya nanti untuk memberikan jawaban itu via email, phone, dan seterusnya. Oke, teman-teman sekalian, sekarang kita lebih enak ya. Kenapa lebih enak? Karena kita akan menggunakan contoh kasus ya. Ini ada 3 pertanyaan yang disampaikan. Ini beda-beda ya, bukan satu rangkaian ya. Romo minta teman-teman memperhatikan dan menyimak benar. Pertanyaan pertama, berapa berat molekul fosamprenavir? Ya, apakah ini pertanyaan sebenarnya atau tidak? Masalah sebenarnya tidak, nanti kita lihat. Berapa dosis azitromisin untuk gastroparesis? Kemudian antibiotik manakah yang menyebabkan diskolorasi gigi? Mari kita bahas satu persatu. Kasus pertanyaan awal, berapa berat molekul fosamprenavir ya? Misalnya ada pertanyaan, berapa berat, halo, misalnya kita di Pio ya, halo Pio, ya, berapa berat molekul fosamprenavir. Nah, kalau respon Pio yang potensial ya langsung disampaikan aja. Oh, fosamprenavir itulah antivirus HIV dengan BM 623,7 gram per mol. Nah, misalnya hanya katakanlah 1 atau 2 langkah kan cuma begitu. Langkah pertama menerima pertanyaan, dibaca pertanyaannya, kemudian yang kedua tinggal mencari referensinya dan jawabannya adalah ketemu. Tetapi kalau kita menggunakan tahapan-tahapan tadi, pasti nanti kita akan menemukan banyak hal yang bisa jadi di luar dugaan. Misalnya ya, untuk kasus ini, berapa berat molekul fosamprenavir? Jawabannya sudah ada tadi, 623,7 gram per mol. Tapi kalau ditelaah lebih lanjut ya, misalnya terkait informasi latar belakang, oh, ternyata penanya adalah saintis atau ilmuwan yang melakukan penelitian in vitro mengenai efek farmakologi dari fosamprenavir. Ya, hal ini pasti tidak akan ketemu ketika pertanyaan langsung direspon tanpa mau repot ya, menggali atau mencari sesuatu sebelumnya. Oke. Kemudian data pasien tidak ada, Wong, karena ini memang untuk saintis, untuk penelitiannya saintis sendiri kan. Data penyakit juga nggak ada, karena ini tujuannya untuk penelitian. Oke. Nah, kemudian respon pengobatan, ini adalah data yang di-searching oleh si pioners, dikatakan begini, fosamprenavir adalah prodrug yang diubah secara in vivo menjadi obat
aktif. Apa itu? Yaitu Amprenavir. Bentuk sediaan di pasaran adalah Fosamprenavir tablet 700 mg dan suspensi 500 mg per mililiter. Jadi walaupun sebenarnya yang dicari Fosamprenavir, tapi nanti pada akhirnya ya dia secara in vivo akan berubah menjadi obat aktifnya yaitu Amprenavir gitu. Sehingga analisis dan sintesis apa yang dilakukan? Mengingat studinya in vitro, maka seharusnya bahan yang digunakan adalah bentuk aktifnya, Amprenavir, bukan produknya atau Fosamprenavir. Nah, kemudian respon dari pioner atau rekomendasi, oh kalau begitu Pak Saintis, kami memberikan rekomendasi untuk menggunakan Amprenavir karena Anda penelitiannya in vitro dan harusnya itu adalah bentuk aktifnya sehingga harusnya menggunakan Amprenavir dan Amprenavir sendiri memiliki BM 505,6. Nah, tahu kan akhirnya beda kan jawabannya apa yang ditanyakan Fosamprenavir karena sudah ditelaah lebih lanjut. Oh, ternyata permasalahannya dia adalah seorang peneliti kemudian sedang akan menggunakan mengukur katakanlah ya efek farmakologinya tadi dari Fosamprenavir. Nah, sampai kemudian setelah dikonsultasikan dengan Pio ketemu bahwa itu sebenarnya begini loh sehingga tadi Fosamprenavirnya bisa diganti dengan Amprenavir. Oke, dilanjutkan. Nah, ini kasus yang kedua. Pertanyaan awalnya begini, ada pertanyaan misalnya, berapa nih dosis asitromisin untuk gastroparesis? Nah, kita gastroparesis harus tahu dulu ya, gastroparesis itu semacam pengosongan lambung yang terhambat atau tertunda. Sehingga membuat orang kan ya, pengosongan lambungnya pelan kan jadinya ya kalau apa katakanlah ya pengosongan lambungnya pelan ya mungkin bisa jadi terlalu pencernaannya jadi tidak nyaman, tidak enak, padahal nutrisi yang katakanlah di asup itu harus segera diedarkan, tapi kok ini turunnya lama banget dari lambungnya. Oke, kalau pertanyaannya berapa dosis asitromisin untuk gastroparesis, respons potensinya langsung dijawab. Gini loh, dosis yang tertera di referensi adalah 250 sampai 500 mg sekali sehari. Selesai jawabannya itu. Tapi kalau kemudian pionersnya menggali lebih lanjut, maka nanti informasi latar belakang ketemu ternyata. Penanya adalah dokter yang mengatasi diabetes gastroparesis. Ada informasi dari perawat bahwa terjadi kekurangan eritromisin secara nasional. Ya, sejatinya kan sebenarnya klinisi dokternya ini ingin memberikan eritromisin untuk gastroparesisnya karena memang di panduannya eritromisin bisa dipakai untuk gastroparesis. Tapi di kemudian hari ya atau katakanlah saat itu ternyata eritromisin di gudang kosong, di instalasi farmasi kosong, di gudang kosong, kemudian cari-cari info ternyata dikatakan bahwa ya ini kosong nasional eritromisinnya sehingga okelah kita ganti sama-sama makrolid pakai asitromisin begitu. Nah, ini pertanyaan bukan untuk dokternya. Walaupun yang bertanya dokter, tapi sesungguhnya ini untuk kebutuhan pasien yang dirawat. Sehingga kita perlu tahu data pasien. Data pasien perempuan, usia 53 tahun. Data penyakit diabetes mellitus sejak 13 tahun. Neuropati sejak 5 tahun. Kemudian gastroparesisnya baru atau semenjak 2 tahun yang lalu. Kemudian, nah data pengobatan, nah ini kan juga nggak mungkin bisa tahu kalau kita nggak mengakses balik dari sisi dokter yang menanyakan obat tadi ya, dosis dari asitromisin. Ternyata data pengobatannya dapat begini, pasien sudah menggunakan metoclopramid untuk gastroparesisnya. Ini benar karena metoclopramid ini juga merupakan terapi untuk gastroparesis gitu. Nah, kemudian data yang lain, eritromisin itu masuk ke dalam golongan makrolida yang memiliki efek prokinetik ya. Prokinetik itu kan membantu semacam proses pencernaan ya atau mempercepat diolah sehingga lambungnya cepat dikosongkan. Nah, kemudian
Ini sama satu golongan dengan asitromisin, namun kalau asitromisin memiliki efek prokinetik yang lebih rendah. Kemudian asitromisin memiliki waktu paruh panjang dan jarang menyebabkan interaksi obat. Jadi waktu paruhnya cukup panjang dan tidak ada interaksi obat. Dosis yang efektif untuk gastroparesis adalah regimen 500 mg untuk IV intravena selama 3 hari diikuti dengan per oral 500 mg selama 14 hari. Itu adalah data dari eritromisinya. Oke. Analisis dan sintesis. Oke. Ternyata ya ketika menggunakan metoclopramid tadi, ya ini buah dari investigasi dan bertanya-tanya, ternyata didapatkan data baru bahwa pasien menceritakan penggunaan metoclopramid setelah makan. Maka ini bisa menjadi penyebab kurang efektifnya metoclopramid untuk gastroparesis. Ya, mungkin merasanya dokternya bahwa udah dikasih metoclopramid kok enggak kena ya, oke lah saya pakai terapi selanjutnya, yaitu ada makrolida pakai eritromisin. Tapi karena eritromisin kosong, ya sudah pakai asitromisin. Maka itu saya mau tanya ke pioners atau ke pio tentang asitromisin ini. Nah, jawabannya kan sesimpel tadi, sehari makanya 500 ya misalnya. Tetapi ternyata ketika ditelaah lebih lanjut, ada kekeliruan pasien dalam menggunakan metoclopramid yang harusnya diminum sebelum makan, lah ini kok diminum setelah makan. Jadi ya bisa dikatakan ya agak sia-sia juga begitu. Nah, kemudian rekomendasinya apa? Rekomendasi yang diberikan ya metoclopramid 10 mg ya. Ini bisa diberikan sampai dengan 4 kali sehari adalah pilihan utama untuk gastroparesis. Diberikannya sebelum makan dan sebelum tidur. Nah, sebelum memberi tambahan terapi makrolida, maka sebaiknya diperbaiki dulu aturan pakai metoclopramid terlebih dahulu. Jangan-jangan nanti ketika metoclopramidnya sudah diminum ya dengan benar atau katakanlah diminum sebelum makan, nah kemudian nanti mungkin keluhannya menjadi berkurang dan kondisinya menjadi membaik. Amat sangat mungkin hal seperti itu. Kemudian lanjut. Kasus yang ketiga. Kita lihat pertanyaan awalnya. Pertanyaan awalnya adalah begini. Antibiotik apakah yang menyebabkan pewarnaan gigi? Apakah amoksisilin, apakah nitrofurantoin, atau cotrimoxazole? Sama ya, dicari dulu latar belakangnya. Kemudian ketahuanlah bahwa penanyanya adalah perawat di bagian urologi, ya atau bagian saluran kemih gitu yang merawat pasien dengan reflux vesiko-ureteral ya sehingga yang harusnya ya katakanlah hasil kotoran itu ya kotoran yang akan dibuang itu dari ginjal kemudian nanti ya si salurannya kemudian dikeluarkan biasanya lewat alat kelamin ya dalam bentuk urin ini malah justru balik lagi. Jadi yang ginjal mengeluarkan ekskresi kotoran, nah kotorannya malah balik ke ginjal. Nah kalau balik ke ginjal ya bisa membuat ginjalnya ya rusak, gitu ya. Itulah reflux vesiko-ureteral. Pasien menerima setengah sendok cotrimoxazole selama 8 bulan. Kemudian orang tuanya mengamati ada pewarnaan pada gigi. Nah, karena pasiennya ini memang bayi, nah selama 8 bulan pakai obat cotrimoxazole kok warna gigi anak saya kok agak hitam-hitam gitu ya, ini membuat nggak nyaman. Apakah ini ya efek dari obat yang dipakai, yaitu apa? Ya, yaitu cotrimoxazole ini atau mungkin ada hal yang lain. Nah, kemudian informasi lagi, klinisi saat ini memberikan antibiotik profilaksis sehingga mau memastikan antibiotik yang menyebabkan pewarnaan gigi. Nah, karena tadi takut terjadi kerusakan ginjal, maka sebagai profilaksis ingin ditambahkan akan diberikan antibiotik untuk profilaksisnya. Nah, nanti terus gimana giginya? Jangan-jangan semakin berwarna ya atau semakin tidak putih lagi. Nah, data pasien. Nah, ini pasien usia 10 bulan dengan keluhan reflux vesiko-ureteral. Jadi kayaknya mungkin mulai umur 2 bulan dia langsung mendapatkan obat itu rutin ya karena tadi sudah 8 bulan mendapatkan obat itu.
Atau kita lihat data obatnya. Cotrimoxazole 250 mg per 5 ml, 2 ml karena setengah sendok, 1 sendok 5 ml, setiap hari selama 8 bulan. Jadi dapat itu. Kemudian pasien masih mendapatkan ASI, pasien atau si bayi ini juga menerima suplemen besi setiap hari. Itu data obatnya. Bagaimana dengan data penyakitnya? Data penyakit, pasiennya bayi dengan vesiko-ureteral reflux berpotensi menyebabkan infeksi ginjal akut karena ada aliran balik sehingga perlu mendapatkan antibiotik profilaksis untuk kondisinya itu. Kemudian pewarnaan gigi bisa disebabkan oleh teh, kopi, dan besi. Ya, mungkin ini tambahan tadi ya, diskolorasi gigi tadi tidak hanya melulu dari obat, tapi yang namanya teh, kopi, maupun suplemen besi ini juga bisa menyebabkan diskolorasi. Oke. Kemudian data pengobatan, dicarilah ya. Bukti pewarnaan gigi tidak ditemukan pada amoksisilin. Bukti pewarnaan gigi ditemukan pada amoksisilin ya. Pada penggunaan amoksisilin ada bukti bahwa mampu membuat pewarnaan pada gigi. Sementara tidak ditemukan bukti pada cotrimoxazole atau nitrofurantoin. Dari riwayat diketahui pasien menerima suplemen besi secara rutin. Nah, data pengobatannya itu tadi, kalau kita buka-buka, ternyata amoksisilin potensial menyebabkan pewarnaan pada gigi ya dalam jangka waktu pemakaian yang lama dan terus-menerus tentu saja. Kemudian yang kedua juga mendapatkan keterangan bahwa pasien ini mendapatkan suplemen gigi. Suplemen gusi gitu. Nah, padahal tadi teh, kopi, besi bisa menyebabkan pewarnaan gigi. Sehingga analisis dan sintesisnya seperti apa? Hasil analisis pewarnaan gigi disebabkan oleh besi karena dapat suplemen besi. Sementara suplemen besi sebenarnya tidak diperlukan jika bayi mendapatkan ASI atau susu formula dengan fortifikasi besi. Nah, sehingga sebenarnya suplemen besi untuk anak usia 8 tahun tadi bisa dinafikan atau tidak diberikan asal satu, ASI-nya keluar lancar dan sehat. Ketika ASI-nya terganggu pun ya sebaik disarankan untuk disarankan ketika mohon maaf jika bayi tidak satu susu formula, ketika katakanlah ASI-nya bermasalah kan diganti susu formula ya, pakai susu formula dibantu. Nah, susu formulanya harus dengan fortifikasi besi. Nah, kemudian ini bukan analisis dan sintesis ya, ini harusnya respon ini. Responnya ya menyarankan ke dokter gigi untuk pembersihan gigi. Jika tidak teratasi maka suplemen besi dihentikan. Nah, bisa jadi seperti itu kan. Tadi kan pertanyaannya mana sih obat yang menyebabkan diskolorasi gigi, tapi responnya yang muncul ternyata bisa berbeda ya, sehingga itu pertanyaan awal itu masih bisa digali dan dikembangkan. Nah, untuk beberapa kasus tadi ya, ada kasus tentang fosamprenavir, ada kasus tentang asitromisin, kemudian juga ada kasus terkait antibiotik yang menimbulkan pewarnaan gigi. Ternyata setelah ditelaah, ya ternyata itu pertanyaan yang disampaikan, tapi sebenarnya bukan itu masalahnya. Nah, maksud Romo adalah itu, kemampuan seorang apoteker untuk menelaah apakah pertanyaan-pertanyaan berikut merupakan pertanyaan utama. Ini contoh aja ya. Misalnya seorang bapak tua dengan krek kaki datang ke PIO Anda untuk menanyakan obat tidur ya. Bisa jadi sebenarnya bapak ini masalah utamanya bukan itu. Mungkin karena ada keluhan lain atau saking nyerinya sehingga setiap malam hari tidak bisa tidur. Nah, nanti kan agak percuma juga kita ngasih obat tidur. Karena apa? Karena keluhan utamanya belum tertangani. Bisa jadi seperti itu. Nah, seorang menanyakan apakah ada interaksi antara minoxidil dan labetalol. Ini perlu dicari latar belakangnya juga. Kemudian apakah ranitidin menyebabkan trombositopeni? Ini juga perlu dicari latar belakangnya juga. Sehingga memang banyak hal yang harus dilakukan ya oleh seorang pioners ketika menerima atau ingin memberikan jawaban. Itu tadi baru langkah 1, 2, 3 ya, sudah kita bahas. Kemudian langkah keempat, mengkategorikan pertanyaan ya. Sekali lagi ini akan menjadi lebih mudah kalau pertanyaan itu kita kategori.
Ya, oh ini masuk ke pertanyaan pilihan obat. Oh ini pertanyaan tentang dosis, tentang efek samping, cara pakai, farmakokinetik, interaksi maupun kondisi khusus kehamilan dan seterusnya. Ini bisa dikategorikan pertanyaan-pertanyaan itu. Oke, langkah kelima. Nah, karena pertanyaan sudah dikategorikan, sudah tahu isunya apa, latar belakangnya apa, sekaranglah gilirannya untuk menemukan jawabannya. Menemukan jawabannya dimulai dengan pencarian sumber informasi. Nah, nanti mulai dari mana? Dari informasi primer, sekunder, tersier itu mau diambil yang mana atau mulai yang mana. Kemudian mencari jawaban ya dengan kata kunci atau referensi ini kan harus disesuaikan dengan isu atau jenis pertanyaannya. Makanya cari literatur itu disesuaikan dengan kategori pertanyaan. Kita tadi sudah mengkategorikan pertanyaan kita. Kemudian kebutuhan informasi seperti apa? Apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh si penanya? Kemudian juga siapa yang bertanya ya. Sekali lagi harus tahu siapa yang bertanya dan untuk apa ini kan nanti kita ketika memformulasi atau memberikan jawaban kan akan lebih terarah ya sesuai dari karakteristik katakanlah si penanya. Kemudian nomor 6, evaluasi, analisis, dan sintesis. Sekali lagi, sumber-sumber informasinya itu dievaluasi layak atau tidak untuk dijadikan referensi. Kemudian isinya dianalisis, kemudian kalau ada banyak ya bisa disintesis. Gitu ya. Setelah itu kemudian jangan lupa melakukan review kembali. Ya, mungkin ada beberapa hal yang terlewat. Paling tidak kan harus mendapatkan gambaran problem pasien yang utuh. Kemudian sudah dilakukan penggalian latar belakang, kemudian pencarian jawaban. Step-step ini harapannya tidak ada satupun yang terlewat. Lanjut. Nah, kemudian yang ketujuh, ini kan memformulasi jawaban. Ya, tentu saja susun jawaban yang baik, perhatikan beberapa hal berikut ya. Faktor pasien, faktor penyakit, faktor obat, latar belakang yang sudah digali ya. Semua faktor-faktor ini diperhatikan untuk bisa meramu atau meracik jawaban dengan enak ya, sehingga nanti bisa dalam tanda kutip dinikmati atau sesuai dengan kondisi si pemesan atau si penanya. Nah, kemudian data dan faktor pasien teman-teman bisa baca ya, kalau bisa dapat selengkap ini ya akan bagus ya. Misalnya faktor pasien mulai dari demografi, diagnosis, analisis, status fungsi organnya, nutrisi, riwayat penyakit, riwayat pengobatan, riwayat keluarga, riwayat sosial, review sistem imun, pemeriksaan fisik hingga hasil lab. Ketika memang pertanyaan untuk pasien dan kita mendapatkan data yang selengkap ini kan akan enak ya. Misalnya ada diskusi tentang obat nanti sesuai nggak dengan faktor atau kondisi pasien ini. Oke, jadi itu adalah faktor pasien dan database pasien bisa dilihat ya, membuat identitas pasien, mengumpulkan info tentang penyakit, mengumpulkan info terkait pengobatan maupun mengumpulkan informasi terkait faktor yang relevan, unik atau kondisi lingkungan yang spesial. Ini data dan faktor tentang pasien. Nah, kemudian kayak tadi ya, misalnya faktor penyakit ya, misalnya ada ya misalnya katakanlah ya pertanyaan untuk orang hipertensi, pertanyaan untuk orang gagal jantung dan seterusnya. Kita kan harus tahu penyakitnya itu. Paling tidak definisinya, epidemiologi, etiologi, patofisiologi, temuan klinis, diagnosis, faktor resiko, pencegahan, kontrol, komplikasi, prognosis. Nah, paling tidak kita harus tahu. Sekali lagi, ketika kita tahu secara lengkap, ini akan mengguide kita ya, adalah menyusun atau melakukan langkah-langkah yang memang harus dilakukan. Begitu. Kemudian faktor pengobatan. Nah, kalau faktor pengobatan harus ditelaah lagi ya, jenis obatnya apa, golongan obatnya, karakteristiknya, sampai tadi ya antara kotri, kotri, amoksisilin sama nitrofurantoin sampai didapatkan bahwa yang potensial menyebabkan pewarnaan gigi adalah
mengkonsumsi atau menggunakan amoksisilin. Sehingga kan tahu. Dari sinilah kita tahunya faktor pengobatannya, jenis obatnya apa, golongan obatnya bagaimana, karakteristik fisikokimiawinya, efek farmakologi, farmakodinamik, farmakokinetik, indikasi, penggunaan, kemudian aturan efek samping, ya, kontraindikasi, efek usia, toksisitas, dosis, jadwal, sediaan dosis, cara pemberian, dan stabilitas. Nah, bahkan harusnya kita amat sangat mumpuni ya. Karena apoteker yang pakan ahlinya obat, orang farmasi yang paling paham tentang obat, maka harusnya faktor pengobatan terkait ciri-ciri obat ini ya atau karakteristik suatu obat ya harusnya farmasis atau apoteker itu amat sangat memahami begitu. Oke, kondisi khusus, misalnya setting di mana, rumah sakit, puskesmas, apotek, konteksnya seperti apa, seskuen, alasan bertanya seperti apa, kejadian yang menyebabkan permasalahan itu muncul itu apa, kondisi khusus misal adanya medication error, ruang lingkup pertanyaannya seperti apa, kemudian batasan waktunya seperti apa, kedalaman jawaban yang diinginkan seperti apa, batasan literatur yang diharapkan seperti apa, dan kecukupan jawabannya sebagaimana atau sejumlah apa. Ini kan menjadi hal yang penting yang harus diperhatikan untuk kondisi-kondisi khusus tadi. Oke, baik. Ini ada sisipan lagi ya. Kita coba lagi di kasus 4. Nah, kasus 4-nya ada pertanyaan begini. Pertanyaan yang diajukan, berapa dosis maksimal risatripan? Ya, ketika langsung direspon ya, misalnya langsung buka buku ya jawabannya begini. Risatripan adalah agonis serotonin diberikan 5-10 mg. Jika dalam waktu 2 jam tidak membaik, dapat diberikan lagi hingga maksimal dosisnya per hari itu adalah 30 mg. Nah, jawabannya seperti itu ya kalau respon potensial jawaban ya atau respon langsung. Tapi agak beda loh nanti ketika dilakukan penelaahan agar kita mengetahui sebenarnya apa sih masalah yang sesungguhnya begitu. Nah, misal di sini ada latar belakang dokter residen yang mengenangani pasien migrain, ini migrainnya gejalanya 2-3 kali seminggu ya. Jadi penanyanya dokter menanyakan untuk pasien dan tidak teratasi dengan pemberian risatripan 5 mg. Makanya dokter ingin menaikkan dosisnya. Oke, kita lihat apa yang dilakukan oleh pioners. Kemudian pioners katakanlah bertanya atau meminta data pasien. Pasien usia 27 tahun, mengalami migrain semenjak 7 tahun lalu. Intensitas meningkat beberapa bulan terakhir ini, kemudian pasien alergi terhadap NSAID, pasien tidak merokok maupun menggunakan alkohol. Data pengobatan, pasien sudah menggunakan risatripan 5 mg, kemudian bupropion 150 mg, dan loratadin 10 mg. Oke, kemudian kita lihat data terkait penyakit ya. Data penyakit itu seperti apa? Data penyakitnya kita ungkap migrain. Migrain ini penyakit yang disebabkan serangan episodis yang bisa menetap beberapa jam atau hari jika tidak diterapi. First line terapinya adalah analgesik, NSAID. Kenapa nggak pakai NSAID? Nah, ternyata dia alergi NSAID. Kemudian bisa juga agonis serotonin, yaitu risatripam tadi. Tapi bisa juga antiemetik dan ergotamin. Namun, jika tidak teratasi bisa menggunakan anti epilepsi dan beta blocker. Nah, ini adalah hal yang katakanlah di searching oleh si pioners. Nah, analisis dan sintesis sekarang. Meskipun dosis yang besar memang efektif, namun kan potensial efek samping juga harus diperhatikan ya. Dari risatripam ini kan ada pusing dan somnolence, perlu dipertimbangkan. Somnolence itu ya keadaan yang lawannya insomnia sih. Ya itu pokoknya ngontak ngantuk aja, tidur saja ya. Padahal kalau orang tidur melulu, pekerjaannya kan bisa jadi metabolismenya nggak lancar, justru orangnya nggak sehat, gampang loyo, gampang lelah, gampang sakit kan seperti itu. Kemudian ketika kebanyakan tidur ya bisa jadi malah justru pekerjaan banyak yang terbengkalai, itu kan perlu dipikirkan. Nah, kemudian rekomendasi jawabannya seperti apa?
rekomendasi jawabannya adalah dosis dapat ditingkatkan di satripamnya tadi, namun inisiasi penggunaan anti epilepsi dapat mengurangi frekuensi kekambuhan. Dapat juga dilakukan ini loh saatnya inisiasi penggunaan anti epilepsi. Lah kalau sudah lama pakai risatripam nggak manjur-manjur, ya mungkin potensial juga dinaikkan dosisnya, tapi ada saran juga untuk sudah mulai melibatkan anti epilepsi dalam manajemennya. Oke, sehingga kan sekali lagi ya terbukti ya dari pertanyaan keempat tadi kita ternyata mendapatkan jawaban yang melebihi ya ekspektasi atau dugaan awal kita. Tinggal bilang aja kan risatripam begini, oh ternyata ada tambahan. Risatripam boleh dinaikkan, waspadai efek sampingnya, atau bisa kita inisiasi dengan pemberian tadi anti epilepsi. Nah, dokumentasi ini juga bagian dari akuntabilitas ataupun pembuktian bahwa pioners ini bekerja atau apoteker ini bekerja. Sehingga kan perlu banyak ditunjukkan dokumentasinya ya. Misalnya, oh kemarin saya menggarap pio sampai 5. Loh, omong doang atau ada buktinya? Oh, ada buktinya. Ini berkas-berkasnya saya tulis waktu, hari, tanggal, jam berapa. Pertanyaannya ada yang langsung, ada yang via chat, WA, kemudian ada yang juga email. Nah, kemudian identitas penanyanya ada semua. Pertanyaan yang diajukan ini ada yang tanya untuk keperluan sendiri karena beliau peneliti, tapi ada yang bertanya atas keperluan ya katakanlah pasiennya begitu. Kemudian respon yang dikehendaki seperti apa. Nah, kemudian demografi pasien ya sehingga tadi tahu demografinya, kemudian status kesehatannya, kemudian harus bertanya terkait latar belakangnya apa juga didokumentasikan, pertanyaan sebenarnya apa. Nah, pertanyaan sebenarnya ini yang hasil dari penggalian tadi ya. Jadi pertanyaan awal seperti itu, nanti pertanyaan sebenarnya bisa ketahuan. Kemudian strategi pencarian referensinya bagaimana? Atau literaturnya apa? Nah, setelah ketemu, dievaluasi, dianalisis, dan disintesis, kemudian responnya dituliskan. Jadi semuanya terdokumentasi. Begitu. Nah, tadi ya 9 langkah, yang terakhir kan langkahnya adalah follow up, yaitu mengevaluasi efektivitas jawaban yang sudah diberikan. Kan sama kan dengan proses terapi itu, ketika terapi diberikan ya kita amati bagaimana perkembangannya. Sama follow up follow up dari step handling query atau menjawab pertanyaan ini juga akan terus memantau dari si penanya ketika menggunakan informasi atau jawaban yang kita berikan nanti akan memberikan dampak tidak dari penyelesaian problemnya. Nah, begitu kurang lebih ya teman-teman sekalian kuliah terkait step handling query. Untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti kita akan banyak ya menggarap atau menyelesaikan contoh-contoh kasus tadi. Nah, nanti silahkan ya teman-teman simulasi untuk mencari, menemukan jawabannya, dan kemudian tadi ya mengevaluasi, mensintesisnya, kemudian setelah disintesis nanti disajikannya seperti apa. Nah, itu paling tidak teman-teman punya pengalaman sebagai pioners yang memberikan jawaban kepada para penanya. Baik, rekan-rekan sekalian ya, demikian materi yang bisa Romo sampaikan terkait step handling query. Tolong nanti difahami atau mungkin diputar berulang sambil dicocokkan dengan teksnya, atau teman-teman juga bisa mencari bahan bacaan terkait bagaimana handling query ya untuk semakin memperkaya khasanah bacaan maupun contoh-contoh yang didapatkan oleh teman-teman. Demikian, sekali lagi terima kasih, dan Romo mohon izin mengakhiri penyampaian materi ini. Mungkin pertanyaan atau diskusi bisa disampaikan di di Google Classroom kita ya untuk diskusi. Sekali lagi terima kasih. Romo izin mengakhiri presentasinya. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.